Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Tiara Nadifa, perwakilan dari kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pelaksanaan ideologi komunis pada negara Republik Rakyat Cina. Berikut anggota kelompok kami yakni Muhammad Rahmat Sigit Waskito, Tiara Nadifa, Lady Sepriani Murti, Dewi Febrianti, Manik Sabnabila, Alia Dasya Fitri, Tiara Permatasari, Siti Nedia Amira, dan Fitri. Adapun materi-materi yang akan disampaikan antara lain sebagai berikut. Pengertian ideologi komunis. Nah, sebelumnya, kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan ideologi komunis? Jadi, ideologi komunis adalah sebuah paham yang dirumuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels yang menekankan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal yang bertujuan untuk tercapainya masyarakat yang makmur, tanpa kelas, dan semua orang sama serta bersifat anti-kapitalisme. Anti-kapitalisme di sini maksudnya adalah tidak mengakui adanya kepemilikan akumulasi modal pada individu dan semua alat-alat produksi dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Dengan begitu, komunisme dapat diartikan sebagai suatu ideologi yang lebih menjunjung tinggi kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, di sini terdapat ciri-ciri dari ideologi komunis. Yang pertama, keberadaan Tuhan terserah kepada manusia. Maksudnya adalah ideologi komunis itu bersifat ateis, yaitu tidak mengimani adanya Tuhan. Dan menganggap Tuhan itu tidak ada kalau mereka berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada. Tetapi ketika mereka berpikir bahwa Tuhan itu ada, maka keberadaan Tuhan terserah kepada manusia. Jadi maksudnya adalah kembali ke pola pikir dari individu masing-masing yang menganggap adanya Tuhan atau tidak. Yang kedua, kurang menghargai manusia sebagai individu. Hal ini dibuktikan dengan ajaran yang tidak mengizinkan seseorang untuk menguasai alat-alat produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Yang ketiga, komunisme mengajarkan teori pertentangan kelas. Maksudnya adalah komunisme menentang adanya kelas sosial dalam kehidupan manusia. Yang keempat, komunis mempunyai program terwujudnya masyarakat yang makmur, tanpa kelas, dan semua orang itu sama. Tetapi, untuk mewujudkannya, ada fase diktator proletariat yang mempunyai tugas membersihkan kelas lawan komunisme. Yang kelima, dalam dunia politik, komunisme menganut sistem satu partai, yaitu Partai Komunis. Sehingga bisa dibilang negara komunis tidak ada partai oposisi. Dan yang terakhir, tidak menghormati hak asasi manusia. Karena pada dasarnya negara komunis itu tidak menghormati HAM. Lalu, tahukah kamu negara mana saja yang masih menganut ideologi komunisme di dunia? Iya, jadi negara yang masih menganut komunisme di dunia yakni Korea Utara, Laos, Vietnam, Kuba, Republik Rakyat Cina, dan Transnistria. Namun, di kesempatan kali ini, kami akan membahas ideologi komunis di negara Republik Rakyat Cina. Sejarah masuknya ideologi komunis di Republik Rakyat Cina. Awal mula sejarah terjadi pada tahun 1912. Pada saat itu, setelah Kekaisaran Tiongkok runtuh, Tiongkok beralih menggunakan sistem republik pada tahun 1912 dengan harapan dapat membawa kestabilan ekonomi dan perdamaian dunia. Namun,
hal yang terjadi sangat bertolak belakang, sehingga menyebabkan banyak terjadinya perang saudara di berbagai daerah demi memperebutkan kekuasaan atas tanah Tiongkok. Semua perang tersebut membuat jutaan rakyat Tiongkok hidup menderita dan saling bunuh antar kelompok masyarakat. Pada perang saudara ini, ada dua poros kekuatan besar yang bermimpi membuat Tiongkok bersatu, damai, makmur, dan jaya. Dua poros kekuatan ini adalah Kuomintang sebagai partai nasionalis dan Kongcantang sebagai partai komunis. Kuomintang adalah gerakan politik nasionalis yang didirikan oleh Sun Yat-sen di akhir dinasti Qing. Sosok Sun begitu dihormati oleh masyarakat Tionghoa di berbagai pelosok. Walaupun Sun Yat-sen berada di pihak Kuomintang, beliau juga cukup dihormati oleh Partai Komunis, karena Sun Yat-sen bersifat netral terhadap komunis. Meskipun begitu dihormati oleh masyarakat Tionghoa, Sun menyadari bahwa pengaruh politik yang ia miliki hanya sebatas pada bidang akademis dan intelektual, bukan di bidang militer. Masalahnya, kondisi Tiongkok yang saat itu masih kacau dan terpecah belah membutuhkan peran militer sebagai pemersatu. Nah, berdasarkan pertimbangan itulah, Sun berbesar hati dengan sukarela mundur dari jabatan presiden dan memberikan jabatan tersebut kepada Yuan Shikai, seorang jenderal besar untuk menjadi presiden Republik Tiongkok. Tapi sayangnya, Yuan Shikai hanya menjabat sebagai presiden selama 2 tahun, karena pada tahun 1916 Yuan Shikai meninggal. Akhirnya, tokoh yang terpilih untuk menjadi presiden Republik Tiongkok pada saat itu adalah Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek adalah seorang jenderal yang menggantikan Sun Yat-sen sebagai pemimpin Kuomintang. Berbeda dengan Sun Yat-sen yang bersikap netral dengan ideologi komunisme, Chiang tidak bersikap netral terhadap komunis. Chiang adalah seorang anti-komunis yang bersikeras bahwa komunisme hanya akan merusak budaya Tiongkok. Ia sangat menggebu-gebu ingin membasmi komunisme dari daratan Tiongkok. Sehingga hubungan harmonis antara dua poros kekuatan politik, Kuomintang dan Kongcantang, yang dibangun oleh Sun Yat-sen akhirnya mulai retak ketika Chiang berkuasa. Pada tahun 1931, tentara Jepang menduduki Manchuria yang saat itu relatif tidak dijaga oleh tentara Tiongkok. Ironisnya, Chiang Kai-shek sendiri lebih mengutamakan untuk melawan komunisme daripada menghadang tentara Jepang tersebut. Mengapa hal tersebut terjadi? Hal tersebut terjadi karena di dalam benak Chiang, bahaya penyerangan Jepang itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan bahaya kaum komunis Kongcantang. Sehingga Chiang terus mengerahkan pasukannya untuk mengepung dan membantai orang-orang komunis yang tersisa. Rencananya pun berjalan mulus, hingga akhirnya pada 10 Oktober 1928, Chiang Kai-shek diangkat menjadi Presiden Republik Tiongkok selanjutnya. Setidaknya secara legal dan Tiongkok berhasil disatukan oleh Kuomintang. Walaupun kalah di mana-mana, Kongcantang masih belum benar-benar mati. Sebaliknya, justru kelompok komunis Kongcantang yang berhasil menarik simpati rakyat. Sementara itu, Kuomintang yang nasionalis malah dibenci oleh banyak lapisan masyarakat, dikarenakan banyak pemimpin-pemimpin Kuomintang itu yang korupsi. Nah, dari sekian banyak pemimpin komunis Kongcantang, ada satu sosok yang semakin menonjol saat perang saudara ini terjadi, yaitu Mo Se-sang. Selama menjadi korban kekejaman Kuomintang, Mao memerintahkan pasukannya untuk menjara harta milik orang kaya dan pejabat yang korupsi. Tindakan ala Robin Hood ini semakin membuat rakyat kecil menaruh simpati pada orang-orang komunis. Sikap Chiang yang keras kepala akhirnya melunak pada Desember 1936. Setelah ditekan oleh berbagai pihak, Chiang pun setuju melakukan gencatan senjata dengan Kongcantang untuk fokus menghadapi penyerangan Jepang.
Akhirnya, pada tahun 1937, perang melawan Jepang pun dikobarkan dan berlangsung lama hingga 8 tahun lamanya. Perang berkepanjangan ini berakhir setelah Uni Soviet membantu Tiongkok menyerbu Manchuria dan bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima Nagasaki pada Agustus 1945. Akhirnya, Jepang menyerah kalah dan Tiongkok menjadi salah satu negara yang terbebas dari penjajahan Jepang pada Perang Dunia II. Chiang Kai-shek dan Mao Zedong berdamai untuk merayakan kemenangan atas penjajahan Jepang. Sayangnya, kemesraan antara mereka berdua tak bertahan lama. Setelah Perang Dunia II berakhir, banyak orang yang mengharapkan Tiongkok bisa kembali bersatu, damai, dan mulai membangun negara. Namun, Chiang masih menganggap komunisme adalah musuh negara yang harus diberantas. Tidak lama setelah perayaan kemenangan melawan Jepang, Kuomintang kembali melakukan penyerangan terhadap Kuomintang. Ketika pihak komunis nyaris kalah sepenuhnya, tidak disangka-sangka Jenderal George Marshall, Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat, melakukan intervensi terhadap peperangan ini. George memperingatkan Chiang agar segera menghentikan peperangan di Tiongkok. Dengan intervensi Amerika ini, harapannya Tiongkok menjadi negara berhaluan nasionalis yang stabil, damai, dan menjadi sekutu Amerika Serikat dalam bidang ekonomi maupun militer. Akhirnya, Chiang menuruti permintaan Marshall, dan Chiang menduga pihak komunis sudah terlalu lemah dan tidak sanggup memberikan perlawanan yang berarti. Gencatan senjata ini dimanfaatkan pihak komunis untuk menghimpun kekuatan baru. Diam-diam Mao meminta bantuan dari Uni Soviet untuk mengirim pasokan senjata dan melatih tentaranya. Mao juga menggalang dukungan dari rakyat yang sudah terlanjur benci dengan pemerintahan Kuomintang yang terkenal korupsi dan main hakim sendiri. Akibatnya, perang saudara kembali pecah. Kali ini, kaum komunis Kuomintang jauh lebih siap dengan persenjataan berat dari Uni Soviet dan dukungan rakyat Tionghoa secara luas sampai ke daerah-daerah. Perlahan, pasukan komunis bisa mengepung pasukan pemerintah di kota-kota besar. Tahun 1948, tanah Manchuria berhasil direbut oleh Mao. Puncaknya di tahun 1949, pasukan Mao berhasil menyudutkan Chiang dan para petinggi Kuomintang hingga terpaksa melarikan diri ke Pulau Taiwan. Pada 21 September 1949, Mao memproklamasikan berdirinya negara baru sekaligus menjadikan dirinya sebagai presiden pertama. Sejak saat itu, tanah Tiongkok beralih kekuasaan dengan nama Republik Rakyat Tiongkok dengan pemerintahan berada di bawah Partai Komunis Tiongkok yang dipimpin oleh Mao Zedong sebagai presiden pertama. Sedangkan Chiang dan Kuomintang memindahkan pemerintahan Republik Tiongkok ke Taiwan dengan nama resmi Republik Cina. Penerapan ideologi komunis di Republik Rakyat Cina dalam bidang agama. Pelaksanaan ideologi komunisme di negara Republik Rakyat Cina dalam bidang agama yang pertama, tidak dianggap sebagai kekayaan tertinggi dan lebih mementingkan materi yang dimiliki oleh negaranya. Maksudnya adalah kekayaan tertinggi menurut paham komunis adalah materi yang dimiliki oleh warga negaranya seperti kekayaan, ilmu, dan lain sebagainya. Sehingga dalam sebuah negara yang menerapkan ideologi komunisme, pemerataan materi dan kekayaan yang dimiliki oleh warga negaranya merupakan tujuan dari ideologi komunis yang lebih penting daripada penerapan ibadah dalam sebuah agama. Yang kedua, negara dan agama saling terpisahkan. Dalam negara komunis, setiap warga negaranya tetap berhak untuk memeluk agama tertentu, meskipun dalam prakteknya akan dibatasi kebebasan dan mengharuskan mengikuti ideologi negara. Dalam mengambil keputusan pun, negara dan agama harus dipisahkan secara jelas, sehingga agama apapun tidak akan dapat memberikan pengaruh dalam kehidupan.
Yang ketiga, agama tidak memberikan pengaruh dalam negara. Seperti yang saya jelaskan tadi, bagi negara komunis, agama tidak memberikan pengaruh dalam negara. Seperti halnya ketika mereka ingin membuat peraturan atau kebijakan. Kebijakan yang mereka buat tidaklah berdasarkan agama, sehingga apabila ada kebijakan yang bertentangan dengan nilai agama, maka mereka akan tetap menjalankan kebijakan tersebut dan tidak mempedulikan dari nilai-nilai agama. Karena mereka lebih banyak menekankan pada kebijakan yang dianggap rasional dan memiliki alasan yang jelas secara ilmiah. Yang keempat, komunisme berbeda dengan ateisme. Komunisme adalah paham yang menolak kepemilikan barang pribadi dan beranggapan bahwa semua barang produksi harus menjadi milik bersama. Komunisme merupakan sebuah ideologi politik dan komunis adalah penganut komunisme. Sedangkan ateisme adalah ketidakpercayaan terhadap keberadaan Tuhan. Ateisme merupakan sebuah ideologi kepercayaan dan ateis adalah penganut ateisme. Oleh karena itu, tidak semua ateis adalah komunis dan tidak semua komunis adalah ateis. Yang terakhir, agama tidak dianggap penting bagi ideologi yang menganut komunis. Berdasarkan ulasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa agama sangat terpisahkan dengan negara komunis, dan agama merupakan suatu hal yang tidak penting dalam kehidupan bangsa dan negara komunis. Nah, jadi intinya, kebijakan di bidang agama yang dilakukan oleh Partai Komunis Cina ini ada dua. Yang pertama, PKC membebaskan warga negaranya dalam beragama dan tidak diperbolehkan adanya diskriminasi terhadap warga negara yang menganut agama dan tidak menganut agama. Yang kedua, kebijakan beragama di atas tidak berlaku bagi anggota PKC. Jadi kebijakan kebebasan beragama hanya berlaku bagi warga negara biasa kecuali anggota PKC. Apabila ada anggota PKC yang menganut dan menjalankan kegiatan beribadah, maka anggota tersebut akan dikeluarkan dari partai. Penerapan ideologi komunis di RRC dalam bidang politik. Pelaksanaan ideologi dalam bidang politik yang pertama adalah demokrasi rakyat. Maksudnya adalah sistem di mana pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam demokrasi rakyat ini, pemegang kekuasaan tertinggi ialah rakyat itu sendiri. Yang kedua, hanya ada satu partai politik yang mempunyai kekuasaan mutlak, yaitu Partai Komunis Cina. Yang ketiga, menerapkan otokratis untuk mengusir elemen-elemen yang menentang pemerintah. Otokratis di sini maksudnya adalah berkuasa sendiri secara mutlak. Penerapan ideologi komunis di RRC dalam bidang hukum. Pelaksanaan ideologi komunis di bidang hukum yang pertama adalah pemberlakuan undang-undang yang keras dan ketat. Pemberlakuan undang-undang ini semata-mata untuk menegakkan komunisme. Oleh karena itu, dari tahun 1950 sampai tahun 1958 telah dikeluarkan undang-undang dalam jumlah yang sangat besar yang lazimnya menurut pola hukum Uni Soviet, namun dengan kekhususan dari Cina. Yang kedua, ada hukum untuk melanggengkan komunis di Cina. Hukum ini sesuai dengan pandangan-pandangan partai politik komunis yang diturunkan oleh gagasan dari Mo Se-sang. Penerapan ideologi komunis di RRC dalam bidang ekonomi. Pelaksanaan ideologi komunis dalam bidang ekonomi yang pertama adalah tidak ada sistem pasar untuk kegiatan perindustrian seperti negara lain. Karena segala aspek perindustrian yang dilakukan oleh negara komunis, mulai dari penyediaan bahan baku sampai distribusi, itu sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. Sehingga tidak ada sistem pasar di negara tersebut. Yang kedua, semua sistem transportasi adalah milik negara. Jadi, semua sistem transportasi baik darat,
laut, maupun udara, semuanya milik pemerintah. Yang ketiga, hak milik atas alat produksi perseorangan dihapuskan. Jadi, hak tersebut dihapuskan karena pemerintah menginginkan semua aset dimiliki oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat secara merata tanpa adanya kelas sosial. Sehingga, jika terjadi keuntungan atau kerugian, akan ditanggung dan dirasakan oleh seluruh rakyat. Dan, barang yang menjadi milik pribadi hanyalah pakaian, perabotan, dan upah. Yang keempat, warga negara tidak mempunyai kebebasan dalam menentukan jenis pekerjaan karena diatur oleh pemerintah. Jadi, setiap individu tidak mempunyai kebebasan dalam menentukan pekerjaan sebagaimana mestinya. Pekerjaan-pekerjaan tersebut sudah ditentukan oleh pemerintah dan sebagai warga negara harus mematuhi dan mengikuti kebijakan tersebut. Yang terakhir, terjadinya monopoli negara seperti sistem perdagangan dan lapangan ekonomi yang dikendalikan penuh oleh pemerintah. Namun, sekarang negara Republik Rakyat Cina sudah tidak lagi menggunakan ekonomi komunisme, melainkan menggunakan ekonomi kapitalis. Tentu saja dengan ketentuan khusus yang diberikan oleh pemerintah Partai Komunis Cina atau PKC. Cina menggunakan ekonomi kapitalis. Mengapa hal tersebut terjadi? Hal tersebut terjadi karena dampak dari globalisasi yang masuk ke Cina, dan hal tersebut dimanfaatkan oleh para elit Partai Komunis Cina untuk menyesuaikan perkembangan ekonomi di dunia agar ekonomi Cina, terutama Tiongkok, dapat maju sesuai dengan perkembangan zaman. Baiklah, di sini kami membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya dengan cara menyebutkan nama, asal kelompok, dan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Nah, jadi kesimpulan materi presentasi dari kelompok kami yakni komunis adalah sebuah ideologi yang bertolak belakang dengan ideologi kapitalis, serta tidak menghormati hak asasi manusia. Salah satu negara yang sampai saat ini masih menggunakan ideologi komunis adalah negara Republik Rakyat Cina. Hal tersebut dapat terlihat dari berbagai aspek kehidupan agama, politik, hukum, dan ekonomi. Namun, pada aspek ekonomi, Republik Rakyat Cina sudah menggunakan ideologi kapitalis, meskipun ada beberapa hal yang harus disesuaikan dengan ideologi komunis yang berlaku. Hal itu disebabkan karena adanya globalisasi yang bertujuan untuk mengikuti perkembangan zaman. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.